Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Nur Aldiah Mulyawan, absen 26 dari kelas 11 IPA 2. Dan pada video kali ini saya buat bertujuan untuk melakukan pengayaan pada pelajaran biologi. Materi yang akan saya sampaikan pada video kali ini adalah tentang gangguan pada sistem regulasi, khususnya itu pada sistem syaraf pusat. Nah, jadi beberapa penyakit atau beberapa gangguan yang menyerang sistem syaraf pusat yang akan saya bahas, itu yang pertama ada ensefalitis atau radang otak. Dan yang kedua itu ada meningitis atau radang selaput. Yang ketiga ada sindrom Reye. Yang keempat ada epilepsi. Yang kelima ada hidrosefalus. Dan yang keenam ada Alzheimer. Nah, jadi yang pertama saya akan bahas adalah tentang penyakit ensefalitis atau radang otak. Jadi penderita atau pasien yang terkena penyakit ensefalitis atau infeksi otak biasanya itu merasa demam dan sakit kepala yang berlebihan. Nah, selain itu perasaan mengantuk dan juga bingung kerap terjadi pada mereka. Penyebab dari penyakit ensefalitis adalah virus. Dalam diri kita jika terkena penyakit ensefalitis, bagian sistem imun akan mencoba untuk melawan infeksi otak. Nah sayang, ini tidak akan berhasil dengan baik, dikarenakan kebanyakan kasus yang ada justru sistem imun yang berusaha untuk melawan penyakit, malah yang kondisi bertambah parah, seperti terjadi pembengkakan di otak. Sebab virus tadi itu malah akan semakin berkembang, dikarenakan kekurangan ruang, maka bagian otak akan mendorong tulang tengkorak. Nah, hal ini itu berbahaya sebab mampu melukai bagian otak. Nah, parahnya itu bisa menyebabkan kematian. Meskipun dokter akan mengupayakan untuk meminum beberapa obat-obatan pencegah dan pengurang infeksi, tampaknya tidak terlalu berpengaruh, dikarenakan obat tidak akan mampu melawan semua infeksi yang ada. Hanya beberapa infeksi saja yang bisa ditanggulangi oleh obat tersebut. Yang kedua itu ada meningitis atau radang selaput. Jadi penyakit meningitis atau radang selaput itu sempat menjadi kontroversial di media massa. Dikarenakan penyakit ini yang menyebabkan kematian seorang komedian Indonesia yang sedang naik daun. Radang selaput otak atau dikenal sebagai meningitis adalah penyakit yang menyerang Olga Syahputra hingga ia meninggal dan belum ditemukan obatnya. Nah, penyakit meningitis ini merupakan salah satu bentuk infeksi yang menyerang pada selaput, yang mana fungsinya itu untuk menutupi otak dan sumsum tulang belakang. Nah, penderita akan merasakan demam yang cukup tinggi serta sakit kepala. Selain itu, leher mereka juga akan terasa kaku. Penyebab dari penyakit meningitis atau radang selaput adalah virus atau bakteri. Jika penderita terserang meningitis karena virus, maka akan sedikit aman, sebab virus akan mampu dibersihkan dengan sendirinya sampai beberapa hari kemudian. Sedangkan jika mengalami meningitis yang disebabkan karena bakteri, jatuhnya itu akan lebih serius, karena mampu menyebabkan kerusakan pada otak. Bahkan parahnya itu sampai terjadi kematian. Pasien yang terkena meningitis bakteri itu sangat memerlukan perawatan medis darurat yang intensif. Satu-satunya yang dapat medis lakukan untuk membantu mengurangi penyakit meningitis adalah dengan diberikannya antibiotik yang berguna untuk membunuh bakteri. Meskipun hal ini sebenarnya tidak terlalu menolong banyak. Nah, berkat kemajuan teknologi dan pendidikan, kini itu sudah ditemukan sebuah vaksin untuk mencegah meningitis. Nah, vaksin ini mampu diberikan pada anak-anak sejak usia 2 tahun. Dari beberapa dokter merekomendasikan untuk pemberian vaksin sebelum anak memasuki ke usia 12 atau 13 tahun. Yang keempat, itu ada sindrom Reye. Nah, sindrom Reye itu merupakan salah satu penyakit yang tergolong jarang, bahkan dinilai sangat langka. Nah, pasien-pasien yang terkena sindrom Reye adalah orang tua yang memiliki infeksi virus, yang mana sebelumnya itu ketika masa muda mengambil aspirin. Sindrom Reye itu mampu menyebabkan pembengkakan pada otak, dan akibatnya itu bisa fatal. Biasanya mereka yang memiliki resiko terkena sindrom Reye adalah yang memiliki kekebalan tubuhnya rendah, sebab kala muda sering mengkonsumsi obat yang mengandung aspirin, yang mana biasanya dipakai dalam tablet flu. Boleh jadi mereka memiliki reaksi alergi terhadap obat. Salah satu cara untuk menghindari sindrom Reye adalah dengan tidak mengkonsumsi aspirin terlalu banyak, atau tidak sama sekali, dikarenakan kita tidak pernah tahu apakah nantinya ketika sudah tua akan terkena sindrom Reye atau tidak. Dengan tidak membeli obat sembarangan di warung atau di toko-toko obat lainnya, penyakit ini bisa dengan tidak membeli
dengan tidak membeli obat sembarangan di warung atau di apotek-apotek lainnya. Nah, penyakit sindrom raya itu bisa menjadi alasan, karena pada dasarnya tubuh kita itu bisa mengobati diri sendiri jika ini terserang penyakit ringan. Nah, selanjutnya itu ada epilepsi. Nama epilepsi itu memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Epilepsi terkenal sebagai penyakit kejang-kejang. Siapapun bisa menderita epilepsi. Sebab sasaran dari penyakit ini ia tidak berpaut usia. Namun biasanya penyakit epilepsi itu menjangkiti anak-anak. Penyebab dari penyakit epilepsi adalah jika dikategorikan, epilepsi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yakni epilepsi simptomatik, epilepsi kriptogenik, dan epilepsi idiopatik. Nah, jenis epilepsi simptomatik itu biasanya terjadi kejang-kejang yang disebabkan karena ada gangguan atau kerusakan yang terjadi pada otak. Sedangkan jenis epilepsi idiopatik itu sama, terjadi kejang-kejang pada dirinya. Namun sayangnya tidak ditemukan penyebab mengapa ia bisa terjadi. Dan jenis epilepsi yang terakhir adalah epilepsi kriptogenik, di mana membuat penderitanya itu mengalami kejang-kejang tanpa ditemukan alasan mengapa ia bisa mengalami kejang-kejang tersebut. Padahal dalam struktur otaknya tidak mengalami masalah apapun. Ditambah lagi, penderita epilepsi jenis kriptogenik akan mengalami masalah gangguan belajar. Yang kelima itu ada hidrosefalus. Jadi, hidrosefalus itu kita sering melihat penyakit hidrosefalus ditambahkan dengan munculnya anak kecil atau dengan sebuah anak kecil dengan kepala yang besar sekali. Nah, saking besarnya kepala anak tersebut itu tidak mampu mengangkat tubuhnya sendiri. Itu yang dinamakan dengan penyakit hidrosefalus. Nah, jadi sasaran utama dari penyakit hidrosefalus adalah organ otak. Penyakit hidrosefalus itu akan mengalami penumpukan cairan di dalam otak. Akibatnya adalah terjadi peningkatan tekanan otak. Jika tidak segera diobati, maka akan berakibat fatal. Sebab tekanan ini mampu merusak jaringan yang ada di dalam otak. Bahkan juga mampu melemahkan fungsi otak. Penyakit hidrosefalus ini bisa terjadi pada orang-orang dalam usia apa aja, karena penyakit ini tidak melihat usia. Tapi biasanya penyakit ini menyerang bayi dari manusia dan manusia pada lanjut usia dan manula. Dan yang terakhir itu ada Alzheimer. Jadi pertama kali penulis mengasih nama penyakit Alzheimer adalah pada film yang berjudul Momentum Remember. Pemeran wanita utamanya menderita penyakit kepikulan ini. Kemudian perlahan-lahan ia akan melupakan jalan pulang ke rumah barunya, lalu lupa pada pekerjaannya. Kemudian lupa dengan nama suaminya dan bahkan nama dirinya sendiri. Penderita penyakit Alzheimer akan tertandai dengan melemahnya daya ingat, apalagi yang baru saja terjadi. Karena penyakit Alzheimer ini menyerang bagian memori yang baru saja disimpan. Tingkat parah dari penderita Alzheimer adalah ia akan mengalami gangguan otak dalam melakukan perencanaan, penalaran, persepsi, sampai dengan berbahasa. Mereka juga akan mengalami disorientasi dan perubahan perilaku. Misalnya menjadi lebih agresif, penuntut, dan sangat mudah mencurigai terhadap orang lain. Sampai pada tahapan yang kronis, penderita Alzheimer akan mengalami halusinasi, yakni kesalahan dalam mempersepsi sesuatu. Selanjutnya, kemampuan berbicara dan berbahasa akan semakin melemah, sampai akhirnya ia tidak bisa mengerjakan aktivitas tanpa bantuan orang lain. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.